ditutup menguat tipis saja di 0,04% dan masih bertahan di atas level support 6 ribuan, tepatnya di posisi penutupan di 6041.972. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup menguat tipis saja di 0,04% dan masih bertahan di atas level support 6 ribuan, tepatnya di posisi penutupan di 6041.972. Indeks harga saham gabungan seperti yang kita bahas sebelumnya cenderung bergerak fluktuatif kembali, dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.068, kemudian berbalik ke zona merah intraday terendah hari ini di 6.007.173, sementara intraday tertinggi di 6.081 dan kembali mencoba mendekati level 6.100-an. Namun memasuki perdagangan di sesi kedua, laju penguatan kembali terpangkas, bahkan di beberapa kesempatan indeks harga saham gabungan sempat kembali berbalik di zona merah, kemudian pada penutupan sesi kedua hari ini menguat tipis di 0,04%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. MNC 36 ditutup melemah di 0,12%, kemudian Jakarta Islamic Index melemah di 0,51%, sementara LQ45 menguat di 0,17% di 599.903. Rotasi pergerakan sektoral, barang baku memimpin penguatan di 0,75%, properti juga menguat di 0,57%, kesehatan melemah dalam di 1,08%, dan industri hari ini juga melemah di 0,58% dengan posisi ICE yang hari ini cenderung mengalami pelemahan. Top gainers grafis selanjutnya ada TPIA, ada Rans emiten pendatang baru, kemudian Antam, dan selanjutnya ada Aman ini. TPIA ditutup menguat di 1.910, Rans 272, Antam 3.040, Aman di 3.760. Di antara saham-saham emiten pendatang baru, RAN termasuk daya tahan yang tinggi ketika dari saham-saham emiten pendatang baru lainnya usai menguat signifikan kemudian lebih cenderung tertekan, pemirsa. Top loser ada Telkom, BRMS, Jelly, dan Energi. Nah, Jelly emiten pendatang baru hari ini tertekan ke 1.035, Telkom juga melemah ke 2.520, BRMS tertekan, dan Energi terdampak profit taking setelah di beberapa hari terakhir sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Update penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Masih di IDX Season Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, seperti biasa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Nah, pada saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ini berasal dari beberapa sektor yang berbeda. MYOR dari consumer buy di 17.50, resisten hingga ke 18.40. Ada ESA buy di 595, supportnya resisten hingga ke 690. Dari infrastruktur telekomunikasi ada ISAT buy di 1875, supportnya resisten hingga ke 1985. Sementara dari teknologi ada Buka, juga direkomendasikan buy, supportnya di 102, resisten hingga ke 110. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Peter, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Peter. Kita ke MYOR terlebih dahulu Pak. Saham pilihan yang pertama direkomendasikan buy. Update penutupan hari ini menguat di 2,02% di 1.770. Intraday hari ini sempat ke 1.780. Dengan posisi penutupan hari ini Pak Peter, buy di level berapa di luar dari support dan resisten yang sudah disampaikan tadi? Untuk MYOR saya masih tetap juga bisa tawar ya, Mbak David ya. Tutupan MYOR 1770 dari kemarin ini MYOR juga sudah mulai ada kegiatan untuk penguatan, dan hari ini pun juga volume juga cukup tebal untuk MYOR. Jadi saya lebih condong kalau saya mau tawar-tawar pun MYOR bisa di 1750 sampai di 1790 untuk besok.
Jadi bisa diperhatikan. Kemudian targetnya untuk MDOR sendiri mau untuk target pendek sekitar 2-3%. Kalau misalnya untuk swing bisa diperhatikan untuk area resisten di atas 1865 sampai di 1900-an untuk MDOR, dan selanjutnya lagi ada di 1990 sampai 2000. Perhatikan juga untuk area support apabila MDOR di bawah 1705 1700 sudah tidak menarik untuk MDOR. Baik. Dari sisi pola seperti apa, Pak? Dalam sepekan terakhir ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Pak. Dalam sepekan sempat menguat ke 1780 hari ini dan melemah di 1725, dan bahkan sebelumnya sempat ke level 1715. Namun dalam sebulan kondisinya cukup berbeda, Pak. Pola pergerakan MDOR seperti apa? Kalau saya lihat dari pola trennya untuk MDOR ini membentuk pola sideways. Nah, karena polanya sideways dan sekarang ada di area-area supportnya, kita perhatikan untuk area sideways yang di atas resisten, area resistennya. Area resisten ini ada di 1865 sampai 2000-an. Jadi kalau misalnya untuk target swing untuk MDOR menurut saya lebih condong kita bisa collect ya untuk saham-saham defensif ya. Baik, supportnya sampai sejauh ini masih terjaga tidak, Pak? Kondisi untuk support acuannya di 1700 Pak David. Apabila dia udah 1700 sudah nggak menarik. Namun ada untuk lampu kuningnya, lampu kuning begitu MDOR menyentuh 1740 kita mulai waspada untuk lampu kuning. Perhatikan untuk 1700 ini bisa menjadi acuan untuk stop loss nih. Baik, penutupan hari ini di 1770 menguat di 2,02%, intraday tadi tempat ke 1780 rupiah per sahamnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham yang kedua, Pak, ada ESA. Kita akan coba update juga, Pak, penutupan di sesi kedua hari ini. ESA posisinya seperti apa? Ya, ditutup rebound signifikan, Pak, di 5%, 610 sekaligus intraday hari ini. ESA sendiri untuk hari ini juga volumenya juga cukup baik, Pak David, bagus ini bahkan hari ini. Jadi untuk besok masih punya potensi untuk melanjutkan penguatan untuk ESA. Perhatikan untuk ESA juga ada area support, beberapa area supportnya di 590 dan ada di 5 Pak David ya, saya ada lihat di 570. 570 ya, Pak. Itu menjadi area support untuk ESA. Selama ini masih terjaga untuk ESA, saya lebih banyak untuk tip. Nah, untuk ESA sendiri, apabila memang teman-teman memang masih ingin untuk membeli, ini bisa menjadi area tawar di 595 sampai 600 untuk ESA dengan target 630 sampai 640 untuk jangka pendek. Untuk target berikutnya lagi bisa ke 670 sampai 675 dulu. Ini bisa menjadi untuk area taking profit dulu untuk ESA. Oke. Lebih ke arah jangka pendek saja ya, Pak? Ya, lebih ke arah jangka pendek sih untuk sekarang ini. Kita tinggal tunggu ada katalis apa atau ada sentimen apa dari global, ini kita nanti dulu nih Pak David. Baik. Kemudian kita juga tunggu untuk RDG ya Pak ya, untuk minggu depan ya. Untuk lebih ke arah suku bunga mau arah kemana nih, karena CPI-nya kan juga udah mulai membaik. Baik. Dari Amerika sendiri. Ya, ESA juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak, tapi sudah memberikan perlawanan dan sudah balik di atas level 600-an ini. Dalam sepekan terakhir, posisi saham ESA juga lebih melaju kencang, terutama intraday-nya paling tinggi di hari ini dalam 5 hari terakhir. Dengan posisi yang sudah meninggalkan level 500-an, Pak Peter, bagaimana Anda melihat posisi peluang untuk lajunya di luar dari support dan resisten yang Anda sebutkan tadi untuk ESA ke level yang lebih tinggi? Saya masih melihat untuk ESA masih belum menutup gapnya, tinggal sedikit lagi. Itu ada di tanggal 26 Juni kemarin, itu ada gap ya Pak David ya. Jadi kalau kita lihat tutupan sekarang 610, semoga bisa menutup gapnya ada di 620 untuk ESA ya. Nah, apabila dia bisa menutup gap, semoga juga bisa menjadi acuan untuk lanjutannya untuk ESA. Ini bisa lanjut ke 670-an Pak David. Baik, penutupan hari ini di 610 menguat signifikan di 5,17% pemirsa. Tadi intraday sempat melemah ke 575, lompatan yang cukup tinggi untuk ESA dengan penutupan hari ini, intraday tertinggi hari ini. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Peter. Anda juga rekomendasikan ISAT ini dari infrastruktur telekomunikasi. Buy di level berapa, Pak, untuk ISAT?
Untuk ISAT sendiri juga pertama kita lihat trennya sendiri juga sideway, dan kemudian saat ini ada di area-area supportnya. Untuk ISAT hari ini juga bagus, cukup bagus volumenya, dia breakout juga. Untuk ISAT saya lebih condong untuk lihat nawar ya Pak ya, nawar di area 1875 sampai besok kalau bisa dilihat di 1895 atau 1900 juga masih oke. Iya. Target untuk itu ada di 1980 sampai 1985. Cuman perhatikan juga kalau misalnya ISAT kira-kira teman-teman mau 3% juga masih oke. 3% itu kira-kira ada di 1960. Untuk stop lossnya ada di 1835. Perhatikan supportnya juga ada support kuat di 1810 Pak David. Baik, belinya di current price hari ini berarti Pak 1895. Ya, 1895 masih boleh untuk sebagai acuan untuk beli. Bisa tawar-tawar juga beberapa level Pak David untuk ISAT. Oke, kalau besok lebih berbalik ke arah melemah, supportnya di 1875 ya Pak? Ya, supportnya bukan 1875. Supportnya ada di 1820 sampai 1810. 1820 Baik. 1810. Oke, 1825 terlalu pendek ya Pak ya range-nya. Jadi di 1820 hingga ke 1810. Penutupan hari ini masih di 1895, menguat di 1,88%. Dari ISAT kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak. Ada Buka dari teknologi. Saham ini sudah lama tidak direkomendasikan Pak. Cukup menarik Anda memasukkan Buka ke dalam saham pilihan kali ini. Hari ini juga kebetulan menguat signifikan ke 106. Analisis dan pertimbangan untuk Buka dalam 5 hari terakhir atau dalam sepekan, kenaikannya juga sudah cukup signifikan Pak Peter. Didukung dari sisi volume juga tidak sih Pak? Kalau saya lihat dari Buka sendiri, ini kan kalau kita lihat dari pertengahan April sampai kini, itu kan sudah mulai downtrend ya, downtrend ke arah sideway bikin landasan. Nah, kalau saya lihat ini udah mulai patah trend untuk dari time frame daily-nya, Pak David. Kemudian dari kemarin dia sudah mulai breakout dan hari ini pun mengalami penguatan juga. Volume selama 3 hari juga mengalami penguatan. Jadi saya lihat untuk Buka menarik untuk diamatin, untuk di-collect juga. Kalau misalnya untuk Buka, bisa buat teman-teman suka terhadap Buka ini, bisa collect untuk buy di area 102 sampai 104. Kita mulai tawar-tawar sedikit di area-area VWAP-nya. Kemudian untuk targetnya sendiri 109 sampai 110. Untuk target berikutnya lagi ada di 115 sampai 118. Stop loss-nya ada di 7 Pak David. Oke, untuk perdagangan hari ini Pak, masih bertahan di atas level support terendahnya. Apakah support 100 masih cukup oke untuk Buka? Oke, masih cukup oke. 100 masih oke Pak David. Boleh tawar-tawar di situ. Semoga ada batulan ya nanti ya. Kalau sampai di area supportnya itu. Baik, Buka ditutup hari ini di 106, rebound signifikan di 6%, intraday tertinggi di 107, kemudian sempat bergerak flat di intraday hari ini dan dibuka menguat di 101. Updatean untuk 4 saham pilihan pemirsa, ada Emyor, ESA, ISAT dan Buka, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.